Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan melakukan konfigurasi manajemen firewall dengan menggunakan chain input, di mana kita akan menggunakan teknik yang kedua. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, untuk video kali ini kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu menerima beberapa paket yang dibutuhkan, kemudian membuang beberapa paket yang tidak dibutuhkan. Misalnya di sini kita akan mencoba untuk memblok semua port dan memperbolehkan port Winbox untuk bisa diakses oleh klien, yaitu port 8291. Untuk konfigurasinya, yuk kita config. Nah, di sini di topologi yang saya gunakan seperti biasa ya. Di sini topologinya sederhana, simple seperti ini. Dan untuk konfigurasi yang sudah saya lakukan itu adanya di RB core-nya, di router core-nya. Nah, untuk di router core-nya ini yang saya konfigurasi itu hanya konfigurasi yang seperti biasa ya, yang fungsinya adalah sebagai gateway supaya si kliennya ini bisa terkoneksi ke internet. Jadi sebelum kalian melakukan konfigurasi untuk teknik yang kedua, yaitu menggunakan teknik menerima beberapa paket kemudian membuangnya, kalian lakukan konfigurasi internet gateway dulu nih di RB core-nya gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal jalankan aja gitu ya. Oke, nanti setelah kalian menjalankan, di sini saya udah siapin ya. Jadi biar buat menghemat waktu juga gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, jangan lupa kalian setting si komputer kliennya itu supaya bisa terkoneksi ke internet gitu ya. Nah, ini saya setting dulu karena saya belum men-setting IP address si kliennya gitu ya. Oke, saya setting dulu. Di sini IP addressnya yang saya pakai itu, kalau misalnya kita lihat di topologi, IP address untuk klien itu IP networknya adalah 192.168.1.0/24 gitu ya. Jadi di Ether 2 ini IP-nya itu adalah yang di RB itu IP-nya 192.168.1.1 gitu. Nah, untuk di Windows-nya saya pakai IP address-nya itu IP-nya 192.168.1.2 gitu ya. Nah, kemudian netmasknya karena /24 ya, berarti 255.255.255.0 gitu ya. Nah, untuk default gateway-nya itu adalah IP address di Ether 1 di mikrotiknya, yaitu 192.168.1.1. Nah, untuk DNS-nya, ini saya gunakan IP DNS-nya si Google, yaitu 888 dan 8. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya yaitu kita cek dulu nih, apakah si komputer klien ini terkoneksi ke RB-nya gitu ya. Kita tes koneksinya dengan menggunakan CMD. Pertama kita ping dulu ke gateway-nya. Oke, nah di sini untuk ke gateway-nya sudah terkoneksi dan kita coba cek ping ke internetnya, ping google.com. Nah, di sini udah terkoneksi ya. Oke. Nah, untuk langkah pertama karena di sini udah terkoneksi karena kita mau memblok semua port yang ada di mikrotik dan memperbolehkan port Winbox yaitu 8291 agar bisa dibuka di open supaya si kliennya ini bisa terkoneksi. Kita cek dulu nih menggunakan aplikasi yang namanya Genmap. Jadi sebelumnya kalian download dulu, kemudian kalian install gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah tinggal di double klik aja. Kemudian kita arahkan targetnya ini itu adalah IP address-nya si routernya gitu yang dijadikan sebagai gateway-nya. Nah, di sini IP routernya itu adalah 192.168.1.1 gitu. Nah, kalau misalnya udah tinggal diklik scan ya. Nah, nanti kita tunggu dulu sampai proses si scanning-nya ini untuk ke mikrotiknya itu berjalan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini semua port sudah terbuka ya.
Berarti belum ada pengaturan untuk melakukan blocking gitu ya terhadap si mikrotiknya. Kalau misalnya ada pengaturan blocking yang masih kalian gunakan sebelumnya, itu kalian hapus dulu gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah kita remote si mikrotiknya dengan menggunakan Winbox, di sini saya menggunakan MAC address untuk koneksinya. Nah, kemudian kita buka terminal gitu ya. Oke. Nah, untuk teknik pertama teknik yang kita gunakan di sini karena kita menggunakan teknik yang kedua, maka rule pertama yang harus kita lakukan di sini adalah membuat sebuah firewall untuk memperbolehkan port Winbox yaitu port 8291 untuk bisa diakses oleh si klien gitu ya. Nah, untuk perintahnya yang kalian gunakan itu adalah IP firewall filter add chain input, kemudian interface. Interface-nya yang di sini adalah interface yang digunakan sebagai blocking atau sebagai akses dari si kliennya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari topologi yang menjadikan akses si kliennya itu adanya di Ether 2 nih. Berarti untuk pengaturan si firewall-nya, berarti interface-nya itu yang dipakai adalah Ether 2. Gitu ya. Nah, kemudian protokol yang digunakan dari si port yang bakalan kita blocking itu apa? Nah, karena kita menggunakan Winbox sebagai yang diperbolehkan, bukan yang di blocking ya, yang diperbolehkan itu adalah port TCP gitu ya. Jadi di sini harus mendeklarasikan protokol yang digunakan, yaitu protokolnya adalah TCP gitu ya. Kemudian port yang akan diperbolehkan itu portnya berapa? Berarti di sini DST portnya adalah portnya si Winbox, yaitu 8291 gitu ya. Nah, kemudian actionnya itu adalah accept gitu, diperbolehkan. Jadi untuk teknik yang kedua, yang pertama adalah membuat rule untuk memperbolehkan port tersebut diakses gitu ya. Oke, kita enter aja. Kemudian ini biarin aja ya, nggak tahu ada apanya gitu, jadinya ada error-errornya gitu ya. Ini error login, jadi biarkan saja. Oke, nah untuk langkah selanjutnya adalah kita membuang semua paket yang tidak dibutuhkan gitu. Jadi pertama kita accept dulu, kedua baru membuang semua paket yang tidak dibutuhkan gitu ya. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan perintah IP firewall, kemudian filter add chain input, kemudian interface gitu ya. Kemudian Ether 2 gitu ya. Interface Ether 2, kemudian langsung ke actionnya. Actionnya adalah drop gitu. Jadi perintah yang terakhir itu adalah mendrop semua paketnya, yaitu menggunakan perintah IP firewall filter add chain input interface Ether 2. Actionnya adalah drop. Nah, ini kita enter aja. Jadi kalau misalnya kita lihat di isi dari firewall yang kita buat, maka akan dihasilkan yang namanya dua perintah gitu ya, atau dua rule. Rule pertama itu memperbolehkan, rule yang kedua itu dibuang gitu, dibuang semua paketnya yang mengarah ke routernya gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat di sini action pertama adalah accept, action keduanya adalah drop. Jadi nanti ketika paket data menuju ke router itu akan diperiksa nih. Akan diperiksa apakah paket datanya itu sesuai atau cocok dengan rule yang kita buat. Nah, ketika dia memasuki si rule yang pertama dicocokkan, kalau misalnya dia sesuai dengan deklarasi yang kita lakukan, yaitu protokolnya TCP dan destination-nya adalah 8291, maka paket tersebut akan diterima sama router. Tapi kalau misalnya paket tersebut tidak berhubungan dengan action yang kita gunakan atau dengan destination port yang kita gunakan, maka dia akan pindah ke rule yang kedua, yaitu dia akan membuang paket tersebut gitu ya. Oke, nah karena di sini udah proses melakukan firewall filter dengan menggunakan teknik yang kedua, maka langkah selanjutnya adalah kita coba dengan melihat hasilnya dari klien gitu, dengan menggunakan Genmap ini. Oke, nah kita melakukan scan-nya yaitu dengan menggunakan IP address dari si router mikrotiknya yang dijadikan gateway oleh klien.
yaitu IP-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian klik scan, gitu ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke. Nah, kalau di sini agak sedikit lama ya. Karena apa? Karena dia akan mengecek semua port yang terbuka sama si mikrotiknya. Ada yang terbuka atau enggak gitu. Diurutkan dari 1 sampai sekian ribu, gitu ya. Jadi prosesnya agak lama banget gitu. Oke, nah di sini hasil scan-nya bahwa si port yang dibuka atau port yang di-open sama si mikrotiknya dengan IP address yang dijadikan gateway oleh klien itu adalah port 8291 gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada portnya gitu. Oke, berarti teknik yang kita lakukan untuk blocking memperbolehkan beberapa paket dan kemudian membuang keseluruhan dengan teknik yang kedua itu berhasil dilakukan. Dan kalau misalnya kita cek dengan melakukan remote gitu ya. Ini saya close dulu. Melakukan remote dengan menggunakan Winbox dari klien itu seharusnya bisa gitu ya. Kalau misalnya kita klik mau pakai IP address pun bisa terkoneksi gitu ya. Dan hasilnya adalah port Winbox ini dapat digunakan untuk mengakses si mikrotiknya dari komputer klien gitu ya. Nah, untuk teknik ini sebenarnya sih ya tergantung dari diri kita sendiri gitu. Mau menggunakan teknik yang pertama ataupun menggunakan teknik yang kedua. Ya semuanya itu tergantung dari kondisi lapangan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol share agar teman-teman kalian mendapatkan informasi yang sama seperti kalian. Semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.